Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Radianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang relay dan aktuator hidrolik. Oke. Materi yang pertama adalah relay. Apa itu relay? Relay merupakan suatu komponen elektromekanik yang berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik dengan cara mengalirkan arus pada koil. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari relay. Ini adalah spring, kemudian ini adalah coil, di sini adalah armatur, kemudian ini adalah NC, NO. NC itu normally close, NO itu normally open. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja dari relay. Apabila dialirkan arus ke koil, otomatis armatur akan turun dan arus listrik akan terputus karena normally open. Kemudian apabila arus yang ke koil itu berhenti, otomatis armatur akan tertarik oleh spring, kemudian armatur akan menuju ke NC, normally close, jadi listrik kembali tersambung. Jadi apabila NO itu listrik terputus karena open ya, kemudian apabila NC listrik tersambung karena normally close, yaitu menyambung. Oke, sampai materi ini apakah rekan-rekan semuanya paham? Saya harap paham ya. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari relay. Fungsi yang pertama yaitu sebagai remote control, kemudian yang kedua sebagai penguat tegangan, kemudian yang ketiga sebagai pengontrol arus, dan yang keempat sebagai pengatur putaran pada motor DC. Nah, itu adalah materi tentang relay. Kemudian materi yang kedua tentang aktuator hidrolik. Nah, apa aktuator hidrolik? Aktuator hidrolik adalah suatu komponen yang berada pada sistem hidrolik yang berfungsi untuk menggerakkan beban. Nah, fungsi dari aktuator hidrolik yaitu berfungsi untuk merubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Berikut akan saya jelaskan tata cara penghitungan pada hidrolik. Misalnya di sini A1, kemudian beban, misalnya luasnya itu adalah, maaf ya, bebannya misalnya 10 Newton dengan luasnya 10
cm. Kemudian di sini apabila luasnya itu 100 cm, maka tenaga yang didapat adalah 100 Newton. Tetapi delta H antara titik ini dengan titik ini berbeda. Delta H di sini lebih tinggi daripada delta H di titik yang kedua ini. Jadi di sini kesimpulannya menghasilkan tenaga yang lebih besar, tetapi delta H-nya lebih pendek. Kemudian ini tenaganya kecil, tapi delta H-nya panjang. Nah, kemudian bagian-bagian dari sistem hidrolik, yaitu yang pertama pompa hidrolik, yang kedua adalah selang hidrolik, yang ketiga adalah valve, yang keempat adalah motor hidrolik. Kemudian komponen tambahan yang ada pada sistem hidrolik yaitu yang pertama adalah tangki oli hidrolik, yang kedua adalah pendingin oli hidrolik, dan yang ketiga adalah penunjuk beban pada sistem hidrolik. Nah, ini adalah materi yang dapat saya sampaikan tentang relay dan aktuator hidrolik. Semoga rekan-rekan semuanya bisa paham dan ilmu yang saya sampaikan oleh rekan-rekan semuanya bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.